Dari kota bersejarah, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, LPPL Radio Rewako 100,4 FM, bagian dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, kembali mempersembahkan Suara Nusantara edisi 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Dari ruang terbuka hijau Sehisup Discovery Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, saya Asri Rewongna bersama tim LPPL Radio Rewako 100,4 FM kembali hadir dalam Suara Nusantara. Sejumlah berita dari berbagai daerah di Nusantara yang dilaporkan dan disiarkan oleh LPPL Radio dan Televisi, anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, akan kami hadirkan di hadapan Anda. Berita utama diawali dengan reportase pelayanan publik terintegrasi di Kabupaten Goa. Selengkapnya, inilah Suara Nusantara edisi ke-78. Inilah Suara Nusantara edisi 78. Pelayanan publik berkualitas menjadi kewajiban yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten dan kota berlomba-lomba untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satu contoh upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Goa melalui pengurusan perizinan terintegrasi satu pintu. Saat ini telah hadir penggabungan layanan DPM PTSP, Polres Goa, Kejaksaan Negeri Goa, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguh Minasa dalam satu kantor dan sudah bisa diakses di kantor DPM PTSP Kabupaten Goa. Penggabungan ini merupakan cikal bakal hadirnya mall pelayanan publik yang ditargetkan akan selesai di tahun 2021. Mari kita saksikan reportase dari tim news LPPL Rewako 100,4 FM Goa, Sulawesi Selatan. Menghadirkan solusi terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Goa melakukan langkah-langkah strategis guna memberi kemudahan masyarakat mendapatkan layanan perizinan. Menuju hadirnya mall pelayanan publik yang ditargetkan akan rampung di tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Goa melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP menghadirkan pelayanan terintegrasi. Bagaimana pelayanan PMPTSP bagi warga Goa? Saksikan reportase kami bersama saya, Sultan Parawansa, dan tim news dari LPPL Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik agar memudahkan seluruh masyarakat yang memperoleh pelayanan, baik pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Kehadiran pelayanan publik terintegrasi yang menggabungkan pelayanan dari beberapa instansi vertikal, yakni DPM PTSP, Polres Goa, Kejaksaan Negeri Goa, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguh Minasa diyakini sebagai langkah awal dalam peningkatan seluruh pelayanan publik. Alhamdulillah di Kabupaten Goa, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jadi masyarakat lebih tahu dengan PTSP, kami sudah menyediakan layanan secara luas yang tadinya hanya pelayanan berusaha saja, tetapi alhamdulillah di PTSP sekarang sudah bisa dilayani selain dari pelayanan berusaha dan non-berusaha seperti pelayanan perpanjangan SIM, kemudian pengurusan SKCK, dan pembayaran tilang. Jadi alhamdulillah di PTSP ini kita sudah satu atap dengan Polres dan Kejaksaan. Diharapkan dengan adanya layanan tambahan ini semakin memudahkan masyarakat dalam kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Goa. Selain memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat, tempat ini juga menyediakan fasilitas ramah anak seperti tempat bermain anak, tempat ibu menyusui, ruang tunggu prioritas bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan pengintegrasian pelayanan publik, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Goa lebih efisien.
segala bentuk pengurusan perizinan akan semakin mudah, cepat, adil, dan transparan yang akan berdampak terhadap semakin mudahnya berinvestasi di Kabupaten Goa. Demikian reportase kami. Saya Sultan Parawansa bersama tim news dari LPPL Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 78. Mencegah timbulnya klaster baru dalam rangkaian Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi. PJS Bupati Sukabumi Ergani Muhammad bersama Forkopimda dan KPU Kabupaten Sukabumi membahas teknis pelaksanaan rapid test bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS baru-baru ini. Berita selengkapnya disampaikan dari tim LPPL RCL 98 FM dan Kami TV Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. KPU Kabupaten Sukabumi bahas pelaksanaan rapid test bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, penyimpanan logistik di kecamatan, debat kandidat, hingga sosialisasi di tingkat desa bersama PJS Bupati Sukabumi, Ergani Muhammad, unsur TNI Polri, dan unsur perangkat daerah di Pendopo Sukabumi Selasa 3 November 2020. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan, rapid test bagi KPPS merupakan amanat KPU. Dalam hal ini, ada 46.539 anggota KPPS yang harus dites cepat. Pelaksanaan rapid test sendiri direncanakan pada tanggal 24 November 2020 yang akan datang, hal itu setelah penetapan KPPS. PJS Bupati Sukabumi Ergani Muhammad mengatakan, Pemkab Sukabumi mendukung percepatan kinerja KPU supaya berjalan lancar. Di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan rapid test bagi petugas KPPS. Apalagi dalam pelaksanaan pilkada kali ini harus memberikan rasa nyaman baik kepada penyelenggara maupun pemilih. Selain itu, Pemda akan membantu sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Hal itu akan menyebar sampai ke tingkat desa. Pak Kadis menyampaikan ada 400 titik yang nanti akan memeriksa kita terhadap 46.000 tersebut. Yang kedua terkait dengan logistik, kami juga seperti biasa ya, karena peran Pemda jelas dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu salah satunya adalah memfasilitasi segala kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Ini dalam rangka mendukung percepatan kinerja KPU supaya bisa berjalan lancar, karena sesuai dengan suratnya KPU itu diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan rapid test ini. Nah, karena KPU tidak punya sumber daya untuk melakukan itu, nah Pemda mempunyai salah satu dinas, yaitu Dinas Kesehatan, untuk membantu pelaksanaan rapid test ini. Untuk gudang itu di tingkat kecamatan ya. Kita akan meminta para camat mengalokasikan ruang-ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk penyimpanan alat-alat untuk pilkada nanti. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Baru-baru ini telah terjadi tanah bergerak di Desa Grenggeng yang berbatasan langsung dengan Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfuz meninjau secara langsung lokasi musibah bencana alam dan meminta warga untuk direlokasi. Liputan selengkapnya disampaikan oleh reporter Karla Serlita dari LPPL Radio In FM dan Rati TV Kebumen, Jawa Tengah. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfuz Senin 2 November 2020 meninjau secara langsung lokasi tanah bergerak di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Peristiwa tanah bergerak terjadi pada Senin 26 Oktober 2020. Tanah bergerak ini mengakibatkan longsoran sekitar 200 hingga 300 meter pada lokasi tersebut. Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya akan segera merelokasi rumah yang terdampak. 3 rumah terdampak akan dipindah ke tanah milik desa, sedangkan 5 lainnya akan dipindah ke lokasi baru karena mereka sudah memiliki lahan sendiri, sehingga pemerintah hanya akan membangun rumahnya. Bupati meminta setelah rumah direlokasi agar di sekitarnya ditanami tanaman keras agar tidak longsor kembali.
ada 8 rumah yang harus direlokasi. Itu nanti kita siapkan, tadi Pak Lurah sudah menyiapkan tempat untuk relokasi tanah untuk 3 rumah. Nanti bangunannya kita bangun secepatnya agar warga yang ada di tempat longsor itu bisa segera pindah ke tempat yang baru. Untuk yang longsor ini juga kami upayakan nanti bekerjasama dengan BPBD Provinsi dan yang lain untuk koordinasi dengan pusat juga terkait penanganan yang tanah longsor yang sekitar berapa hektar tadi tanahnya sudah lari itu. Makanya ini nanti kita upayakan secepatnya agar saya bikin proposal ke pusat untuk terkait dengan penanganan masalah tanah longsor dan banjir di Kabupaten Kebumen, tidak hanya di Greneng tapi di semua titik yang ada di Kabupaten Kebumen. Saya kira demikian. Sementara itu, peneliti utama LIPI Husni Ansori menyampaikan tanah longsor di Desa Grenggeng bukanlah likuifaksi. Jadi itu bukan likuifaksi, tetapi ini adalah tipe gerakan tanah nendatan. Nendatan itu proses gerakan tanahnya berbeda sekali dengan likuifaksi. Nah, kalau kita lihat di atas itu ada mahkota, di bagian bawahnya itu ada lidahnya, kemudian kita ketemu ternyata lerengnya kan ke arah selatan gini. Arah gerakannya itu sekitar N100, 210-an. Nah, kemudian ada lapisan batuannya juga miring searah lereng. Jadi kalau ini ada beban, ada tanah yang tebal, ada tanaman, kemudian ada air ke situ, ya hujan yang deras, ada bidang gelincir. Nah, lapisan di bawah itu yang batuan itu ada lempungnya ternyata. Nah, arahnya miringnya ke sana. Jadi ini akan mempercepat gerak sana ya, lari ke sana. Usai meninjau lokasi tanah bergerak di Desa Grenggeng, Bupati dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Turut hadir mendampingi Bupati, PLT Kalakhar, BPBD Kebumen Teguh Kristianto, Kades Grenggeng Eri Listiawan, Polsek Karanganyar, Koramil Karanganyar, dan Kepala OPD terkait. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komando Distrik Militer Kodim 0621 Kabupaten Bogor dalam program Karya Bakti Skala Besar TNI tahun anggaran 2020 untuk membantu pemerintah Kabupaten Bogor mewujudkan Jalan Poros Tengah Timur. Kita simak liputan selengkapnya dari tim LPPL Radio Tegar Beriman, Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komando Distrik Militer Kodim 0621 Kabupaten Bogor dalam program Karya Bakti Skala Besar TNI tahun anggaran 2020 untuk membantu pemerintah Kabupaten Bogor mewujudkan Jalan Poros Tengah Timur. Acara Karya Bakti tersebut bertempat di Kampung Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Ditemui setelah acara Karya Bakti TNI, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Karya Bakti Skala Besar merupakan awal dari rencana untuk membangun Poros Tengah Timur atau istilahnya Jalur Puncak 2, yang merupakan solusi untuk kemacetan puncak dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat karena Jalan Poros Tengah Timur dikelilingi sejumlah wilayah kecamatan. Awal dari rencana kita untuk membangun Poros Tengah Timur atau kalau istilah yang sudah trennya itu Puncak 2. Jadi ini jalan untuk solusi kemacetan puncak ya. Jadi setiap hari kita lihat puncak macet apalagi di akhir pekan sehingga terus menjadi berita nasional, tidak ada solusi. Di sini ada solusi sekaligus juga selain alternatif menjadi pemecah macet juga. Di sini kan untuk tujuan utama adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Karena di wilayah sini 7 wilayah yang dikelilingi oleh jalan ini adalah wilayah-wilayah yang masih juga perlu peningkatan IPM, perlu peningkatan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Ini dampaknya akan bagus untuk masyarakat. Jadi lebih kepada kepentingan masyarakat di 7 kecamatan ini. Dan hari ini Bakti Abri Skala Besar ini akan membuka sepanjang 1,1 km, lebar 30 meter. Di antaranya adalah 18 untuk badan jalan, 10 untuk greenbelt, 2 meter untuk drainase. Proses pengerjaannya kemungkinan sekitar 50 hari dan ini akan dilanjutkan tahun depan. Tapi mudah-mudahan pusat sudah mendengar keinginan kami agar ini dibangunkan oleh pusat karena butuh biaya yang besar. Ini harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat karena ini adalah solusi dari kemacetan puncak. Juga di turunannya seperti
Kalau puncak macet kan otomatis semua macet dari Cibubur sampai ke Jakarta. Bupati Bogor Ade Yasin juga mengatakan, semoga dengan pemerintah Bogor menggandeng TNI untuk membuka jalan PTT pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan melihat nilai dan keseriusan dan berkenan melakukan perencanaan anggaran untuk pembangunan jalan ini secara maksimal. Sementara itu, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Syukur Hermanto menargetkan pembukaan jalan ini rampung dalam 50 hari ke depan. Cukup singkat, pasalnya TNI lebih banyak menggunakan alat berat dibandingkan tenaga prajurit. Inggar Prilda Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara. Pandemi COVID-19 sangat berdampak besar pada roda perekonomian, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang tidak dapat berproduksi hingga mem-PHK-kan karyawannya. Namun hal ini tidak terjadi pada industri cemilan mie kering pedas Sistik Ibu Rohaya yang terletak di Kampung Sistik, Dusun Pangkalan, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berikut kita ikuti reportase selengkapnya dari tim berita LPPL RX FM Sumedang, Jawa Barat. Dahsyatnya dampak COVID-19 memang luar biasa. Tidak semua aktivitas ekonomi bisa bertahan. Bahkan usaha kecil menengah atau UMKM gulung tikar dan gagal bangkit kembali. Sebagian pabrik terpaksa mem-PHK karyawannya, meliburkan tanpa kejelasan status, atau menutup usahanya hingga sama sekali tak bisa beroperasi. Namun, hal itu tidak terjadi pada produksi cemilan Sistik atau mie kering pedas Ibu Rokaya. Produksi cemilan asal Kampung Sistik, Dusun Pangkalan, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang ini tetap berlangsung. Bahkan, sejak awal masa pandemi hingga sekarang, usaha yang dikelola Amir Mutakin ini tidak pernah mem-PHK atau mengurangi karyawannya. Dikatakan Amir, sebelumnya usaha pembuatan Sistik ini dikelola oleh keluarga. Namun sekarang dilanjutkan olehnya dan sekarang wilayahnya jadi Kampung Sistik. Usahanya tersebut tak terlepas dari fase jatuh bangun. Ada masa-masa sulit yang harus dilalui. Bahkan di awal masa pandemi COVID-19, usahanya sempat terpukul dan menurutnya itu kondisi paling parah yang pernah ia alami karena penyerapan produksinya menurun hingga tersisa tinggal 30%. Namun hal itu tak membuatnya patah semangat. Ia mencari cara kreatif agar penyerapan pasar bisa optimal kembali. Salah satunya dengan cara memberikan bonus 25% untuk pembelian khusus di hari Jumat. Untuk masalah Kampung Sistik sendiri, ini keluar dari ketika saya ada pembicaraan dengan Bapak Camat dan Bapak Bupati yang punya gagasan untuk melaunchingkan di sini menjadi Kampung Sistik. Kampung Sistik tersendiri dikarenakan dulunya itu di sini banyak masyarakat yang memproduksi sistik, sehingga namun karena pandemik mereka banyak yang berhenti untuk memproduksi sistik, sehingga kami dan karyawan di sini sehingga bisa saling support, bisa saling mengisi kekurangan kami, kelemahan kami, dan alhamdulillah kami bisa bertahan. Hingga saat ini, pemasaran Sistik Ibu Rokaya sudah menjangkau 3 provinsi dengan metode pemasaran secara online maupun offline. Amir pun berbagi tips pada para pengusaha kecil agar tidak berkecil hati saat menghadapi masa pandemi ini. Menurutnya, semangat perlu terus dipelihara sambil tetap berdoa, juga menjalin silaturahmi dengan banyak pihak untuk saling memberikan motivasi. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, berbagai sektor mengalami penurunan omset usahanya. Tak terkecuali sektor usaha mikro. Dampak COVID-19 terhadap usaha saya sangat berdampak, penurunan omset yang sangat drastis, Mas. Saya berdampak 50% lah.
Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah meluncurkan program Banpres Produktif Usaha Mikro. Saya ingin titip betul agar Banpres Produktif ini dipakai sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi dipakai untuk hal yang produktif. Berikut penuturan para penerima manfaat Banpres Produktif Usaha Mikro. Saya bersyukur sekali adanya bantuan ini, Pak. Kemungkinan bisa buat menambah modal usaha saya, Pak. PJS Bupati Goa Andi Aslam Patonangi melakukan peletakan batu pertama renovasi dan perluasan pembangunan kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Dengan kehadiran gedung barunya, diharapkan pelayanan di bidang peradilan Kabupaten Goa menjadi lebih baik. Liputan selanjutnya dari tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Goa, Sulawesi Selatan. Penjabat sementara Bupati Goa Andi Aslam Patonangi ikut melakukan peletakan batu pertama, renovasi dan perluasan kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa di Jalan Usman Salengke, Sungguh Minasa pada hari Senin 2 November 2020. Aslam mengatakan pembangunan gedung ini sudah selayaknya dilakukan mengingat pengadilan yang berada di ibu kota Kabupaten Goa sudah kelas 1A dengan jumlah perkara yang ditangani cukup banyak. Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini berharap dengan adanya gedung baru ini, pelayanan di bidang peradilan semakin baik di Kabupaten Goa. Selain itu, kata Aslam, kehadiran gedung baru ini juga diharapkan proses peradilan juga bisa berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Kita harap ini kan pengadilan PN Sungguh Minasa ini kan kelas 1A. Kelas 1A artinya jumlah perkara itu kan besar. Pidana, perdata, perkara ringan ataupun perkara cepat itu kan besar jumlahnya. Nah, oleh karena itu memang karena dia kelas 1A maka harus paralel, harus sinkron toh. Harus paralel antara kelasnya dengan jumlah perkara yang besar dengan infrastrukturnya, sarana prasarananya. Nah, ini tadi dari yang bangunan lama kan hanya 2 ruangan sidang. Nanti bangunan baru ini 4 ruang sidang. Otomatis proses peradilan itu cepat. Proses peradilan kita akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih transparan dan lebih akuntabel. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Tinggi tadi bahwa nanti paralel bukan hanya bangunannya tapi juga softwarenya ya, sehingga lebih bisa kita jamin nanti peradilan kita menjadi peradilan yang betul-betul WBK. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Hebin Silalahi mengatakan renovasi dan pembangunan gedung Pengadilan Negeri Sungguh Minasa ini karena sudah tidak representatif lagi dengan situasi saat ini. Karena menurutnya jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguh Minasa setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan dibangunnya kantor negeri Sungguh Minasa ini, semangat semua, baik mulai dari pimpinan sampai para hakim dan karyawan semakin meningkat dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Goa, terutama bagi para pencari keadilan. Semoga terjadi harmonisasi nanti antara pembangunan kantor dengan megah dengan diiringi dengan pembangunan mental spiritual dari para aparat pengadilan itu sendiri, sehingga para pencari keadilan tidak dirugikan ataupun tidak merasa kecewa dengan gedung baru tapi pelayanan tidak bagus, sehingga akan disejajarkan. Jadi tujuannya adalah agar pembangunan Sungguh Minasa ini dapat disejajarkan dengan gedung baru dengan mewah nanti, tentunya diiringi dengan pelayanan dari Pengadilan Negeri Sungguh Minasa kepada masyarakat pencari keadilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai harapan dari masyarakat Kabupaten Goa, terlindungi hak dan kewajibannya semuanya. Dirinya pun menargetkan renovasi dan perluasan kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa ini akan rampung pada tahun 2021 mendatang dan pada tahun 2022 sudah bisa digunakan kembali. Dari kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa, saya Muhtar Suma bersama tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 78.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penandatanganan MOU pengembangan pariwisata dengan sistem Sakato. Pengembangan pariwisata ini diharapkan Tanah Datar menjadi destinasi pariwisata nasional. Berita selengkapnya disampaikan oleh Wiwit Dwita, reporter LPPL Radio Luhak Nantuo, 102,5 FM Tanah Datar, Sumatera Barat. Inilah Suara Nusantara edisi 78 bersama saya Wiwit Dwita. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanda tangani MOU pengembangan pariwisata dengan sinergi Sakato. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanda tangani MOU pengembangan pariwisata melalui sinergi Sakato. Sekretaris Daerah Tanah Datar Irwandi dalam laporannya pada acara penandatanganan MOU dan komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan IAIN Batu Sangkar, Wali Nagari, BPRN, dan KAN Nagari Pagaruyung, Pariangan, dan Batu Bule, serta perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata melalui model sinergi Sakato menjadi destinasi wisata utama di Indonesia. Kamis 22 Oktober 2020 bertempat di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar. Menyampaikan bahwa melihat kondisi real saat ini, pengembangan destinasi wisata menjadi isu strategis untuk diangkat sebagai destinasi utama di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melaksanakan pengembangan pariwisata model sinergi Sakato dengan sistem pentaherlik, yakni menerapkan 5 unsur terkait. Dirangkum dalam kata Sakato yang mengandung makna S sebagai unsur pengusaha, A sebagai media massa, KAD adalah masyarakat dan perguruan tinggi, sedangkan O dimaksud adalah otoritas pemerintah. Tentunya dengan kolaborasi, integrasi dari 5 unsur ini diharapkan fokus mendorong pariwisata lebih maju lagi. Erman Rahman, Bupati Tanah Datar, menyampaikan kegiatan ini sangat sinergis dan merupakan terobosan baru yang sangat baik. Ini suatu yang bagus sekali. Kami cukup luar biasa karena seluruh kegiatan-kegiatan termasuk kebencanaan Pak Sekda dalam penanganan bencana juga melibatkan pentahelik. Jadi semua unsur terlibat. Jadi kalau kita sudah melibatkan kelima-lima unsur ini, insya Allah semua pembangunan akan bisa terselesaikan dengan baik. Tentu harapan saya ke depan, dengan adanya semacam MOU ini, ego-ego sektor ini tidak ada lagi. Di tempat yang sama, Wali Nagari Pagaruyung Datuk Mage sebagai salah satu nagari yang terpilih dalam pelaksanaan MOU dan komitmen berharap kegiatan ini dapat lebih memajukan pembangunan pariwisata di Nagari Pagaruyung. Dan dengan adanya MOU ini, mudah-mudahan nanti Nagari Pagaruyung makin lebih dikenal wisata-wisatanya, bukan hanya Istana Bahasa Pagaruyung. Demikian Wiwit Dwita melaporkan dari LPPL Radio 262 102,5 FM Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. PJS Bupati Muara Enim Haji Juwarsa menghadiri pelantikan pengurus Serikat Media Cyber SMSI Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2023. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung kehadiran SMSI demi mewujudkan keterbukaan informasi publik dan kemudahan mengakses informasi pembangunan daerah. Mari kita simak bersama berita selengkapnya yang akan disampaikan oleh tim berita LPPL Radio Suara Muara Enim, Sumatera Selatan. Hadiri pelantikan SMSI, PLT Bupati komitmen mendukung keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan ruang dan akses seluas-luasnya bagi media untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan dan kebijakan publik yang ada di Kabupaten Muara Enim. Tentunya sesuai porsi dan aturan yang berlaku berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, dan hal tersebut terungkap dalam sambutan PLT Bupati Muara Enim Haji Juwarsa saat pelantikan Serikat Media Cyber Indonesia di Kabupaten Muara Enim periode 2020-2023.
bertempat di Balai Agung, Serasan Sekundang, Muara Enim. Di hadapan para awak media maupun jurnalis cyber, PLT Bupati menyampaikan bahwa dirinya menyadari akan peran vital SMSI dan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai wadah bagi profesi jurnalis dalam mencari dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak luas. Oleh sebab itu, PLT mengajak para jurnalis untuk berperan dalam pembangunan daerah melalui peran kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan menjembatani informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat pada para rekan jurnalis siber yang baru dilantik dalam kepengurusan organisasi Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kabupaten Muara Enim periode 2020-2025. Sementara itu, Ketua SMSI Hafizul Ahkam menyampaikan terima kasihnya atas dukungan PLT Bupati dan Pemkab Muara Enim terhadap para jurnalis, khususnya keberadaan SMSI Kabupaten Muara Enim, dan dirinya berjanji kehadiran SMSI ini akan membawa warna positif bagi dunia jurnalisme yang ada di Kabupaten Muara Enim, menjunjung tinggi azas profesionalitas dan kode etik jurnalistik, serta berkomitmen untuk bersinergi dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. Dan menurutnya juga hal tersebut memang sudah menjadi tujuan dari dibentuknya SMSI Kabupaten Muara Enim. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. KPU Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi dengan media guna mensosialisasikan kegiatan debat terbuka Pilkada Purworejo tahun 2020. Berita selanjutnya dari tim berita LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Tahapan pemilu terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19 demi kelancaran pesta demokrasi pada bulan Desember mendatang. Pada saat ini, tahapan yang sedang berjalan adalah tahapan kampanye bagi ketiga pasangan calon di Kabupaten Purworejo. KPU terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dengan kampanye. Seperti pada Senin 26 Oktober 2020, KPU menggelar rapat koordinasi persiapan fasilitas iklan kampanye di Aula KPU. Rapat koordinasi dihadiri oleh KPU, media cetak, dan media radio yang ada di Purworejo. Dalam sambutannya, Ketua KPU Dr. Andes Durrohim menyampaikan bahwa kampanye adalah tahapan yang sangat penting agar masyarakat tahu hal-hal mengenai visi, misi, dan program pasangan calon. Ditambahkan bahwa sosialisasi dan informasi debat calon bupati dan wakil bupati tidak bisa dilaksanakan oleh KPU semata, tetapi perlu adanya bantuan dari berbagai pihak dan stakeholder, dalam hal ini media cetak maupun media elektronik. Jadi KPU punya garbe memfasilitasi pasangan calon dalam kampanye dalam rangka untuk mengenalkan, menginformasikan pasangan calon kepada masyarakat di Purworejo sehingga masyarakat Purworejo nanti dapat memilih calonnya sesuai dengan pilihan hati nuraninya masing-masing. Penyampaian informasi debat publik disampaikan oleh Amalia SPDI M.Hum selaku divisi kampanye. Informasi seputar debat publik atau debat terbuka putaran pertama akan diselenggarakan pada 13 November dan putaran kedua akan diselenggarakan pada 27 November 2020. Acara debat dibatasi kehadiran publik dan media sesuai dengan PKPU. Peraturan kampanye masih sama seperti sebelumnya dan untuk tahun 2020 ditambahkan dengan PKPU yang berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. 5 terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pilgub 2020, di mana di pedoman teknis ini sudah mengkolaborasi antara aturan kampanye di kondisi normal dengan aturan kampanye di kondisi bencana alam COVID-19 ini. KPU memfasilitasi kampanye dengan media, diantaranya media cetak, Suara Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Purworejo Express, dan 9 radio yang ada di Purworejo. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menghadiri konferensi kota ke-22 PGRI Pagar Alam. PGRI diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Liputan selengkapnya dibawakan oleh Dian Puspasari dari LPPL Radio Basema FM Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama Sekretaris Daerah Samsul Bahri Burlian dan Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan, Syahrial, menghadiri konferensi kota ke-22 PGRI Pagar Alam, Masa Bakti 22 tahun 2020-2025
yang bertema mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi dan perannya dalam mewujudkan mutu pendidikan abad ke-21. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula SD Negeri 74 Kota Pagaralam pada Senin 2 November 2020. Dalam sambutannya, Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni mengatakan, tantangan pendidikan pada abad ke-21 bagi tenaga pendidik akan semakin berat, sehingga diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme, menyangkut sikap, mental, soft skill, dan komitmen para guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena dengan situasi dan kondisi yang ada, tentunya kepengurusan PGRI ke depan tantangannya akan jauh lebih berat daripada kepengurusan 2015-2020 yang dikomandoi oleh Pak Holidi. Dan untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Holidi beserta pengurus yang telah mengantarkan PGRI ke konvensi yang hari ini secara nasional ke-22 dan secara Kota Pagaralam yang ke-5. Untuk itu, sambung Wali Kota, sangatlah diperlukan guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan. Wali Kota berharap melalui konferensi tersebut, organisasi PGRI dapat membuat program-program kerja di bidang pendidikan yang bisa diadaptasi di Kota Pagaralam, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pagaralam. Sari Nur Hasanah, Radio Bersama FM Pagaralam melaporkan untuk Suara Nusantara. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Kapolres Musirawas AKBP Efran Edi memberhentikan 2 anggota Polres Musirawas secara tidak terhormat. Sanksi ini diberikan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat secara berulang. Pemberhentian dilakukan dalam upacara pemberhentian dengan tidak terhormat atau PTDH. Berita selengkapnya dilaporkan oleh Linda Ali dari LPPL RDS Musirawas, Sumatera Selatan. Polres Musirawas gelar upacara PTDH. Kepala Polisi Resor atau Kapolres Musirawas AKBP Efran Edi dan Wakapolres Kompol Handoko Sanjaya serta para Kabak Kasat menggelar upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH 2 personel Polres Musirawas. 2 personel Polres Musirawas tersebut yakni Aibda Husni Tamrin dan Bribtu Juanda Kartawijaya yang bertugas sebagai Satsabara Polres Musirawas. Upacara PTDH dilaksanakan di lapangan belakang Mapolres Musirawas Senin 2 November 2020 seperti yang dilaporkan reporter Nopi Yansa. Kapolres Musirawas AKBP Efran Edi menyampaikan bahwa organisasi Polri akan senantiasa mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait tugas-tugas pokoknya yang bersinggungan langsung dengan aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh personel Polres Musirawas dan PNS Polri agar selalu menjaga etika, moral, dan perbuatan baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota Polri. Kapolres menjelaskan, selain itu, putusan PTDH tersebut juga berlandaskan azas keadilan. Maksudnya, Polres Musirawas harus berkomitmen mewujudkan keadilan terhadap oknum anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran norma etika dan disiplin sebagai anggota Polri dengan memberikan punishment, yang salah satu implementasinya adalah penertiban keputusan Kapolda Sumatera Selatan nomor KEP
2020 Romawi 2020 tanggal 30 September 2020 tentang PTDH Aibda Husni Tamrin dan keputusan Kapolda Sumatera Selatan Kep 564 9 Romawi 2020 tanggal 30 September 2020 tentang PTDH Bribtu Juanda Kartawijaya. Sebaliknya, terhadap anggota Polri yang berprestasi harus diberikan reward penghargaan sesuai prestasi yang dicapainya. Terpaksa dilakukan PTDH kepada yang bersangkutan meski sebelumnya mengambil keputusan ini sudah diberi peringatan dan pendekatan. Hanya saja keduanya masih melakukan pelanggaran, untuk itu dilakukan PTDH. Sebaliknya terhadap anggota Polri yang berprestasi harus diberikan reward atau penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Masjid Islamic Center Kabupaten Pringsewu diresmikan oleh Bupati Pringsewu Kiai Haji Sujadi. Masjid yang diberi nama Masjid Asmaul Husna ini diresmikan selepas upacara Hari Santri 2020 di halaman Islamic Center Kabupaten Pringsewu. Kita simak berita selengkapnya dari rekan Anton Hapsara LPPL Rapemda Pringsewu 107,2 FM Lampung. Masjid Islamic Center Kabupaten Pringsewu diresmikan oleh Bupati Pringsewu Haji Sujadi. Masjid yang diberi nama Asmaul Husna ini diresmikan selepas upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 di halaman Islamic Center Kabupaten Pringsewu beberapa waktu lalu. Ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penabuhan beduk berukuran besar di depan masjid, serta pengguntingan pita di pintu masuk masjid yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon kurma di area komplek masjid oleh Bupati dan jajaran Muspida Pringsewu. Upacara diikuti para santri sejumlah pondok pesantren dengan jumlah peserta terbatas dan penerapan protokol kesehatan, dan semuanya mengenakan pakaian ala santri, bersarung dan berkopiah dengan Inspektur Upacara Bupati Pringsewu Haji Sujadi. Membacakan amanat tertulis Menteri Agama Republik Indonesia, Bupati Pringsewu mengatakan Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan ini merujuk tercetusnya revolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang kemudian mencetuskan peristiwa heroik 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bupati Pringsewu Haji Sujadi berharap Islamic Center akan menjadi pusat kegiatan keagamaan di bumi jejama secancanan. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu FM, Kabupaten Pringsewu untuk Suara Nusantara. Bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Insinyur Budi Wono mengikuti pembukaan Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL secara virtual yang diselenggarakan mulai tanggal 2 hingga 4 November 2020 dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Berita selengkapnya dari RPK Siak 92 FM Riau. Saudara, bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Insinyur Budi Wono mengikuti pembukaan Lingkar Temu Kabupaten Lestari secara virtual mulai tanggal 2 hingga 4 November 2020. Tahun ini, Kabupaten Sintang menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan LTKL dengan mengangkat tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Penjabat sementara Bupati Sintang Florentinus Anu mengatakan, Festival Kabupaten Lestari merupakan event tahunan yang digelar oleh kabupaten yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Beberapa tahun sebelumnya, kegiatan LTKL telah sukses dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 dan Kabupaten Siak pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 ini dipusatkan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat secara virtual.
Lingkar Temu Kabupaten Lestari diharapkan mampu menjadi pembuka jalan untuk bisa bergotong royong mencapai visi Kabupaten Lestari bersama dengan pemangku kepentingan lainnya guna mendorong produk lokal. Lestari merupakan event tahunan yang digelar oleh kabupaten yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari. LTKL ini merupakan forum kolaborasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Tahun 2018, Festival Kabupaten Lestari telah sukses digelar di Kabupaten Musi Banyuasin dengan tema Inovasi Karya Anak Bangsa. Kemudian pada tahun 2019, kegiatan Festival Kabupaten Lestari dilaksanakan di Kabupaten Siak dengan tema Bersama Membela Siak Menuju Indonesia Hijau. Dan pada tahun 2020 ini, Kabupaten Sintang sebagai tuan rumah ketiga dengan mengangkat tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Hingga saat ini tahun 2020, keanggotaan LTKL terdiri dari 11 kabupaten se-Indonesia, diantaranya termasuk Kabupaten Siak. Obrolan Lestari yang dimoderatori oleh Fetrija Rinaldi dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau juga diisi oleh sejumlah narasumber lainnya. Di antaranya ada Anang Nugroho Setio Muljono, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas. LTKL tahun ini juga melibatkan pemerintah nasional, NGO, mitra pembangunan, perusahaan swasta, dan pemerintah daerah berdiskusi bersama ekonomi lestari, berdaya, dan berkelanjutan. Dari LPPL, Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, reporter Romiati, kameramen Fahmi, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, berbagai sektor mengalami penurunan omset usahanya. Tak terkecuali sektor usaha mikro. Dampak COVID-19 terhadap usaha saya sangat berdampak, penurunan omset yang sangat drastis, Mas. Saya berdampak 50% lah. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah meluncurkan program Banpres Produktif Usaha Mikro. Saya ingin titip betul agar Banpres Produktif ini dipakai sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi dipakai untuk hal yang produktif. Berikut penuturan para penerima manfaat Banpres Produktif Usaha Mikro. Saya bersyukur sekali adanya bantuan ini, Pak. Kemungkinan bisa buat menambah modal usaha saya, Pak. Demikian Suara Nusantara edisi ke-78. Saya Asri Rewongna bersama tim LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai bertemu kembali pada Suara Nusantara edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Bersatu kita melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara 78. Yes! Cut Rewako. Action. Melawan COVID. Action.
Aduh sorry teman-teman, maafkan. Exercise dulu, ayo. Exercise dulu.